Hanifah Ramadhani. Nah, sekarang saya berada di Universitas Maluku Saleh, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saya sedang bersama narasumber kita yaitu Kak Suci dari jurusan Ilmu Komunikasi, juga sebagai penulis. Nah, Kak Suci, boleh nggak kita kenalan dulu dengan nama Kakak, juga kesibukan Kakak sekarang ini? Boleh. Kalau semua, perkenalkan saya Suci Raya. Kesibukan hanya berkuliah dan pada saat senggang saya memilih menulis. Oke, langsung aja Kak, kita ke pertanyaannya. Mengapa Kakak memilih tetap konsisten menulis buku, padahal banyak mahasiswa seusia Kakak mungkin memilih fokus pada hal lain? Kalau saya pribadi, kenapa memilih untuk konsisten pada menulis ya? Karena bagi saya menulis itu merupakan suatu tempat untuk saya bisa menjadi diri saya sendiri gitu. Jadi kalau saya nulis, saya bisa bebas berekspresi, saya juga lebih luas untuk mengungkapkan isi hati saya. Jadi saya memilih menulis dibanding hal lain. Melihat banyaknya buku yang sudah Kakak tulis, bagaimana cara Kakak menjaga semangat dan mengatasi rasa malas atau kebiasaan ide? Sebenarnya kalau untuk mengatasi rasa malas ini cuma satu ya, yaitu paksa gitu. Tapi kalau untuk saat kehabisan ide, alhamdulillah sejauh ini saya belum pernah merasa ide itu benar-benar nggak ada yang kosong gitu. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya bisa kayak gitu? Karena satu, yang paling penting itu kita itu harus banyak baca buku. Kita harus banyak baca dan banyak nonton. Jadi imajinasi kita tuh bermain, dan imajinasi kita tuh nggak akan pernah habis kalau kita banyak baca dan banyak nonton. Kapan nih Kak momen yang paling berkesan dalam perjalanan Kakak sebagai penulis yang membuat Kakak merasa bahwa usaha menulis ini selama ini tidak sia-sia? Kebetulan saya menuliskan sejak usia saya 15 tahun ya, saat saya masih kelas 10 waktu itu. Nah, di daerah saya waktu itu kita tuh sering ada seminar, ketemu sama sesama penulis lainnya, sama para pembaca penyair. Ada satu momen di mana saya benar-benar ngerasa wow. Jadi waktu itu pada saat saya kelas 12 itu sekitar 15 tahun atau 17 akhir, waktu itu kami kedatangan Duta Baca Indonesia, Pak Gol namanya. Pak Gol ini merupakan penulis yang novelnya sudah banyak dibarengan dan bahkan beberapa sudah difilmkan. Nah, saya tuh sempat dikasih kesempatan untuk baca puisi di depan beliau gitu. Jadi beliau mengapresiasi saya, mengapresiasi puisi yang saya tulis dan saya baca, dan saya melihat beliau nih dengan kondisi fisik yang maaf dikatakan memiliki kekurangan, beliau masih bisa menulis dengan semangatnya gitu. Jadi terapresiasi mereka banyak penulis, masya Allah. Dari semua buku yang sudah Kakak tulis nih Kak, buku mana yang paling Kakak rekomendasikan untuk dibaca anak muda dan mengapa buku tersebut penting untuk dibaca? Kalau saya pribadi, dari semua buku yang saya tulis, yang menurut saya worth it untuk dibaca anak muda itu judulnya OTW Berubah. Kenapa? Karena judulnya kan OTW Berubah nih. Di buku itu kita membahas bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih dari kita yang sekarang gitu. Jadi di buku itu kita difokuskan nih untuk nggak merasa puas sama diri kita yang sekarang. Kan kita kan harus tahu sih ya. Jadi menurut saya buku itu worth it sih. Berubah. Iya, betul. Nah, tadi Kakak ingin sampaikan kepada anak muda yang ingin berkarya tapi masih ragu untuk mulai dulu. Kalau salah nanti bisa diperbaikin. Soalnya kalau kalian nggak mulai, kalian nggak bakalan tahu kekurangan dari karya yang udah ada di pikiran kalian tapi belum bisa kalian realisasikan. Kalian nggak akan tahu kekurangannya apa. Oke, terima kasih ya Kak. Baik sobat muda, jadi saya menyimpulkan dari narasumber kita hari ini, mulai aja dulu apabila kita ingin memulai sesuatu, karena kita biar tahu mana kekurangan kita dan mana yang harus kita perbaiki.